Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Khususnya teman-teman sesama pemula yang seperti saya. Ini adalah handphone kemarin, sengaja kita belum teruskan tutorialnya karena ada satu yang mengganjal di pikiran saya. Saya sudah memberikan berbagai macam trik atau berbagai macam cara saya melakukan itu apabila teman-teman saya belum mempunyai seperti power supply, belum mempunyai avometer digital, mereka akan sangat susah untuk melakukan apa yang saya lakukan, untuk mempraktekkan apa yang saya jelaskan, terutama bagi teman-teman pemula yang seperti saya cukup bisa merasakan karena saya juga sebagai pemula bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan. Kita selalu terbentur pada modal, jadi modal yang seperti saya gunakan modal yang secukupnya, dan bahkan pertama kali setelah tamat dari sebuah perguruan tinggi yaitu jurusan audiovisual dan elektronik termasuk handphone ini, bahkan saya tidak memiliki modal sama sekali. Jadi belinya itu satu-satu, kumpul duit, beli lagi satu-satu apa yang saya butuhkan. Nah, itulah yang mengganggu pikiran saya. Tidak ada salahnya jika saya ingin berbagi juga sama teman-teman pemula. Di sini kita sudah memiliki perangkat yang seperti ini ya, teman-teman. Perangkatnya yang seperti ini, alat pengukur digital, display seperti ini, dan saya juga mempunyai box dari power supply bekas yang sudah rusak. Lalu ini saya lubangi, dua-duanya sebenarnya saya lubangi, yang satunya saya masukkan ke sini, jadi penampilannya biar rapi. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ada tujuannya teman-teman, biar teman-teman itu tidak usah membeli power supply terlebih dahulu, karena ini bisa digunakan sebagai power supply dan ini juga bisa digunakan sebagai avometer digital gitu teman-teman. Kita nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang serba ada ya, gampang berapa sih harga power supply digital? Palingan sekitar 300-an. Avometer palingan sekitar 200-300-an kan dapat yang digital semua. Tapi tidak ada salahnya jika saya buat tutorial ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Di komponen ini terdapat ada dua soket ya. Di komponen ini terdapat dua soket teman-teman. Satu soket kabel merah dan kabel hitam dengan ukuran yang cukup besar. Lalu yang kedua soket dengan kabel kecil-kecil yaitu merah, hitam, kuning seperti ini. Sistem pemasangan dari alat ini adalah, yang pertama, negatifnya kita gabungkan semua terlebih dahulu. Jadi teman-teman itu bisa menggunakan tegangan untuk perangkat ini. Perangkat ini maksimalnya dari 0 sampai dengan 100 volt ya, dari 0 sampai dengan 100 volt. Nah, bagaimana kita bisa mengatur tegangan ke sini, sedangkan pada power supply tegangannya bisa diatur baik itu 1,5 volt, 3,5 volt, 4,8 volt sampai 7,2 volt itu bisa diatur. Sedangkan ini apakah bisa kita atur? Jawabannya bisa. Kita akan menggunakan komponen lagi yang seperti ini yang namanya adalah step up dan step down. Step up artinya perangkat ini bisa mengangkat tegangan dari 5 volt sampai bisa mengangkat lagi sampai berapa keinginan kita, sampai 32 volt. Di sini maksimalnya 35 volt ya. Dan itu bisa lebih lagi. Namun biasanya tegangan yang kita gunakan kebanyakan di handphone adalah maksimal 4,7. Dan ini juga bisa mengatur tegangan naik turun tegangan.
Jadi dari 12 kita turunkan sampai 4,7 sampai 3,8 sampai turun ya. Jadi kita gunakan perangkat ini. Perangkat ini kedudukannya kita sambungkan ke perangkat yang satu ini. Nanti akan saya kasih lihat bagaimana skema dari perangkat ini. Cara pasangnya nanti akan saya kasih lihat untuk teman-teman. Dan yang berikutnya teman-teman bisa untuk tegangannya, teman-teman bisa menggunakan charger laptop bekas seperti ini. Sedangkan pada charger laptop bekas itu maksimal tegangannya adalah sekitar 19, namun ampernya besar, tapi masih mumpuni untuk kita gunakan. Ini adalah 19 volt. Namun dari 19 volt itu kita turunkan, kita atur tegangannya, baik kita bisa naikkan atau turunkan menggunakan perangkat ini, dan displaynya bisa kita lihat pada monitor yang kecil ini, monitor tegangan dan ampere ini, gitu teman-teman. Nah sekarang saya kasih contoh. Namun satu lagi, bila teman-teman tidak mempunyai charger laptop bekas seperti ini, bisa juga menggunakan tegangan 12 volt dari adaptor buatan. Biasa kan ada trafo-trafo bekas, teman-teman bisa gunakan itu. Lalu sambungkan, setelah tegangan 12 voltnya keluar, DC nya dari AC sudah menjadi DC arus searah, sambungkan ke sini. Lalu berikutnya adalah perangkat ini. Jadi tegangannya bisa kita atur-atur. Jadi tidak harus menggunakan jadi tidak harus menggunakan charger bekas seperti ini, charger laptop bekas seperti ini. Namun ada yang lebih bagus lagi. Saya pernah bikin itu dari power supply bekas komputer. Di situ tegangannya sudah lengkap dari 5 volt, 3,8 volt, 3,7 volt dan seterusnya. Dan juga variasi tegangannya banyak banget. Jadi sebenarnya di sini tidak ada lubang, teman-teman. Namun ini sengaja saya lubangi menggunakan solder, dan saya tidak buat videonya karena proses pembuatannya itu kasar sekali. Saya kira teman-teman jika membuat yang seperti ini lebih rapi lagi. Namun bisa juga teman-teman, jika teman-teman tidak ada box seperti ini, tidak harus ya kotak seperti ini. Ini pun kalau ada, aku juga kalau nggak ada ini mungkin pakai alternatif lain, yaitu jika di atas charger seperti ini, jika teman-teman menggunakan charger seperti ini, bisa teman-teman tempelkan seperti ini ya, dan komponen ini posisinya di belakang, jadi bisa diatur seperti itu. Namun jika pokoknya teman-teman buatlah yang serapi mungkin, karena di sini saya menggunakan box ini bekas dari power supply yang rusak ya. Alhamdulillah saya bisa rapikan dan memberikan tutorial kepada teman-teman. Nah, bagaimana cara merangkai kabel tegangan ini? Jadi kita rangkai lagi. Yang pertama adalah kabel hitam yang kecil ini di antara kabel 3 kabel yang pada soket yang satu, yaitu hitam, merah, kuning. Kabel hitamnya kita sambungkan ke kabel hitam
bentuk ke kabel hitam yang besar. Apa kegunaan soket yang satu ini? Soket yang satu ini adalah untuk pengukuran amper. Sedangkan ini negatif ini bisa disatukan karena ini sebenarnya pada umumnya satu jalur. Kabel kuning ini untuk pengukuran tegangan. Sedangkan kabel merah ini kegunaannya adalah untuk menyalakan perangkat ini, untuk memunculkan layar di sini, layar angka ya, display angka di sini. Namun kalau kita pasang saja dan kabel kuningnya belum kita pasang, layarnya itu masih menunjukkan 0000 karena inputnya untuk tegangannya belum masuk ke kuning ini. Oke, sekarang saya kasih lihat kepada teman-teman, kita praktekkan cara pemasangannya. Yang pertama kita gabungkan terlebih dahulu kabel hitamnya, kita gabungkan saja. Seperti itu ya teman-teman, seperti ini. Kita gabungkan. Teman-teman juga bisa lihat di skema yang sudah saya siapkan. Kita tambahkan timah solder agar supaya daya rekatnya lebih kuat. Lalu selanjutnya kita ambil kabel merah ini. Kabel merah ini kita ambil. Kita tambahkan timah solder sedikit. Nah, oke, sudah. Sebelum merangkai ini, di sini saya menggunakan, karena sistem kerja dari perangkat ini sama dengan power supply ya, makanya kita buat power supply yang seperti ini. Sekarang kita nyalakan power supply-nya. Power supply-nya kita nyalakan dan kita akan memasang. Di sini tertera tegangannya 3,7 volt, dan kabel hitam yang tadi yang sudah kita satukan, kita sambungkan ke negatif power supply ini, lalu positifnya kita sambungkan ke kabel positif yaitu warna merah. Oke, seperti itu. Nah, di sini perangkatnya sudah hidup. Teman-teman bisa lihat perangkatnya sudah hidup. Namun di sini belum ada tertera angka yang seperti ini. Karena kabel kuning ini belum kita sambungkan. Kabel kuning inilah yang membaca tegangan. Sekarang kita kelupas dulu kabel kuningnya. Kita kelupas kabel kuningnya. Oke teman-teman, kita kelupas kabel kuningnya seperti itu. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Mohon maaf karena ini kita hanya menggunakan kamera handphone. Dan sekarang kabel kuning ini kita sambungkan ke positif agar supaya jumlah dari tegangan bisa tertera di monitor ini. Contohnya seperti ini, 3,7 dan 3,7. Jadilah dia perangkat ini seperti power supply yang ada di sini. Asik kan? Nah, itu ampernya belum keluar. Jadi kabel kuning ini bisa kita gunakan juga untuk mengukur tegangan baterai. Nanti kita akan sambungkan dia ke sini ya. Nanti akan saya kasih lihat untuk teman-teman yang belum tahu. Kalau yang sudah tahu, mohon maaf jika caranya agak sedikit ribet. Kalau masih ada cara yang lebih mudah, mohon maaf. Negatif baterai tadi kita satukan ke
Ini contohnya kita mengukur tegangan baterai ya teman-teman. Kita mengukur tegangan baterai. Saya solder saja agar supaya kabelnya tidak terlepas. Sengaja sudah saya siapkan kabel untuk posisi penyolderannya. Oke teman-teman, negatif baterai itu akan tembus ke sini nanti ya, positifnya nanti di sini, nanti akan kita simpan mungkin ampernya di sini, atau nanti kita rakit bagaimana bagusnya. Ini adalah cara besar, garis besarnya bagaimana cara melakukan mengoperasikan atau merangkai perangkat ini menjadi sebuah power supply. Nah, di sini tinggal kabel positif dari baterai. Untuk mengetahui tegangan baterai ini, kita sambungkan kabel kuning tadi ke positif baterai. Kita lihat berapakah tegangan baterainya. Tegangan baterainya sekitar 3,9 volt. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Karena ini volt, ini di bawahnya ampere. Jadi bisa kita gunakan mengukur tegangan volt baterai. Nanti akan kita sambungkan di sini nanti kabelnya ini. Jadi kita pas di luar tinggal pakai jamperan avometer, bisa mengukur baterai, mengukur tegangan di handphone. Bisa juga apakah tegangannya ngedrop, itu bisa nilainya kita lihat menggunakan ini. Harga perangkat ini sendiri sangat murah, sekitar 28.000. Ini sekitar 23.000 ya, banyak di toko-toko online, teman-teman bisa order. Sekarang kita cabut. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya agar supaya ampernya itu bekerja? Oke. Jadi kalau tadi kan kita menyambungkan ini ke positif baterai, ke positif ya, kita akan mengetahui nilai tegangan dari suatu baterai atau komponen-komponen yang lain seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara agar supaya ampere dari perangkat ini bisa terdeteksi? Caranya adalah jika ini negatif yang sudah kita satukan, jika mengukur ampere itu, ampernya kita ambil dari yang merah ini nanti. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ya, kita kupas yang merah ini. Kita kupas yang merah. Kabel merahnya ya, kan ada dua, yang hitam satu, yang merah satu. Tapi ini fungsinya adalah sebagai jembatan. Jadi jika mengukur ampere itu positifnya langsung, negatifnya jadi ada jembatan lagi untuk pengukuran ampere. Contohnya kita mempunyai rangkaian ini ya, rangkaian ini hanya rangkaian biasa, beda seperti rangkaian ini, bentuknya sama tapi fungsinya berbeda. Ini sengaja saya beli agar supaya di sini biar keren tidak kosong ya kan, karena dia kan dua. Jadi kita pasangkan saja perangkat ini. Di sini hanya ada dua kabel, yaitu positif dan negatif. Kita sambungkan, lalu kita pasangkan ke perangkat seperti ini. Oke, jadinya jadi bagus teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kabel hitamnya ini negatifnya, jika kita menyambungkan ke perangkat lain agar supaya untuk mengetahui ampernya naik, kita ambil negatifnya yang mana yang kita ukur, yang kita gunakan, contohnya seperti baterai atau apalah, atau baterai atau apa ya. Coba saya carikan teman-teman yang bisa saya nyalakan menggunakan ini, baik itu lampu atau dinamo. Contohnya kita mengukur sebuah dinamo, motor listrik, motor dinamo ya, apa ya. Oke. Nah, kita anggap
rangkaian ini adalah beban karena kita akan melakukan pengecasan menggunakan ini. Perangkat ini gunanya hanya untuk pengecasan handphone saja, ya, 2,1 ampere. Jadi kita jadikan beban, ada bebannya. Jika ada beban yang kita gunakan tegangan dari sini, berapa yang dia butuhkan. Oke, kita sambungkan kabel hitamnya tadi ke merah yang untuk ampernya. Kita ambil negatifnya kabel merah ini aja, karena sebenarnya kabel negatifnya ini, namun dia melalui jembatan dulu. Jadi kita gunakan kabel ini agar supaya ampernya terbaca. Kita sambungkan kabel negatif yang dari sini. Lalu kabel merahnya ini kita sambungkan ke kabel merah dari tegangan. Dari tegangan ya. Ini tegangan ini yang kita butuhkan. Jadi kita ukur dulu berapa tegangannya. Contohnya seperti ini. Kita kupas terlebih dahulu. Kabel merahnya ini kita cabut. Kita sambungkan kabel tegangannya. Positifnya langsung kita gabungkan ke positif saja. Seperti itu. Dan coba kita lihat apakah dia bekerja, teman-teman. Karena komponen ini bekerja pada di atas 5 volt atau 4 volt, jadi kita naikkan sedikit. Jika sudah menggunakan step up step down, wah, nanti tidak akan repot. Di sini hanya untuk contoh sementara. Kita naikkan sedikit tegangannya. Oke. Beda sedikit saja, teman-teman. Beda-beda sedikit ya. Di sini 7 juga, 7,2, 7,3, beda-beda sedikit, beda satu level itu tidak apa-apa. Satu angka tidak apa-apa kalau untuk tegangan. Nah, di sini tegangannya kan belum tercantum nih berapa tegangannya. Jadi kabel kuning tadi kita sambungkan ke positif. Oke. Jadi kesimpulannya, kabel kuning ini akan kita buatkan saklar. Saat kita menggunakan kabel kuning ini untuk avometer, kita lepaskan dia dari tegangan. Saat kita ingin mengukur menggunakan tegangan untuk menyalakan sebuah handphone, kita tinggal klik saklar kuning ini tersambung lagi ke positif ini agar supaya kita tahu berapa nilai tegangan yang kita butuhkan. Gitu ya. Karena kalau kita menggunakan sebagai avometer, kita tidak butuh jumlah tegangan dari yang perangkat yang sudah kita gunakan tadi. Contohnya seperti adaptor ini ya. Karena kita butuh tegangan dari luar masuk ke dalam, yaitu dari tegangan baterai ke sini. Biar kita lihat, oh nilai tegangan baterainya sekian, seperti tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang beginilah penampakan displaynya. 7,3 5 volt. 5 volt. Itu di sini tandanya masih lowbat baterainya ya. Karena kalau dia full ini masuknya 12, keluarnya di sini nanti 5 volt untuk pengecasan. Karena di sini sudah tersedia juga rangkaian untuk menfilter tegangan. Jadi sangat mudah. Coba saya naikkan tegangannya lagi dengan menggunakan power supply yang satu. Teman-teman, kita gunakan. Sekarang saatnya kita gunakan untuk pengecasan apakah ampernya ini naik jika ada beban di sini. Oke, di sini kita akan melakukan pengecasan power bank. Dan kabel casnya ini kita sambungkan ke sini. Berapakah ampere yang dibutuhkan dengan tegangan seperti itu? Oke. Terbaca teman-teman ya. Di sini 0,92 terbaca ampernya. Ampernya terbaca 0,92. Kenapa berbeda? Ya. Kenapa berbeda nilai ampere di sini dengan di sini? Karena tegangan dari sini hanya untuk tidak menerima beban dari ini. Adapun penerimaannya itu mungkin lebih rendah.
dan yang mengangkat itu adalah yang dari sini, dan ampere yang dibutuhkan dari beban yang kita gunakan adalah ini 0,87. Bagaimana kalau kita naikkan tegangannya, teman-teman? Kita menggunakan power supply yang satu. Power supply ini kita matikan terlebih dahulu. Kita menggunakan power supply yang satu. Oke, kita naikkan tegangan menjadi 12 volt. 7, 10, 12, itu aja ya. 13, sekian. Sudah boleh. Jika teman-teman mau menggunakan ini, boleh menggunakan tegangan 13,8 untuk tegangan ini. Namun itu untuk menghidupkan rangkaian ini. Kalau rangkaian lain kan tergantung. Untuk handphone itu maksimal 4,7 maksudnya. Jadi ampernya bekerja, teman-teman, menandakan ini posisinya tercas. Teman-teman bisa lihat lampunya ada. Nah, itu lampunya ada. Jadi casnya hidup. Oke. Kita cabut. Posisinya seperti itu. Sekarang kita coba rangkai dia ke sini agar supaya lebih mudah kita praktekkan. Kita sambung kabelnya, kita matikan terlebih dahulu, teman-teman, agar supaya teman-teman bisa tahu jalurnya. Oke, kita ambil saja ya negatifnya dari sini, teman-teman, karena negatif yang sebenarnya itu dari sini, tapi karena harus kita menggunakan ampere juga, jadi kita negatifnya masuk, terus dia jadi jembatan ampernya. Kita ambil kabel ini, jadi dari negatif ada jembatan lagi, tembus lagi ke negatif. Kita sambungkan dia. Oke, seperti itu. Negatif hitam ini ya, teman-teman. Ini sudah ada negatifnya di sini. Oke. Tapi jadi kita pasang tegangan nanti, baik dari tegangan yang kita butuhkan yang dari sini nanti, tegangan masuknya itu dari sini, negatif ini. Ya. Jangan langsung sambung ke sini, nanti ampernya tidak terbaca, jadi sambungannya ke hitam ini. Gitu, teman-teman. Lalu kabel positifnya yang kecil, tadi kita akan sambungkan ke positif ini. Kabel yang ini ya, kita akan sambungkan ke positif ini. Oke, kita sambungkan dia. Tuh, positifnya sudah tersambung. Positif ini ya, kabel kecil tadi, nih kabel kecil nih. Oke, nih teman-teman bisa lihat posisinya, kabel hitam ke hitam, lalu merah ke merah untuk menerima tegangan nanti. Lalu selanjutnya kabel ini gunanya untuk mengetahui nilai tegangan agar muncul di display. Jadi saat kita sambungkan ke sini, tegangan dari adaptor yang kita gunakan untuk menyalakan ini bisa kita ketahui, dan jika kita mengukur tegangan dari baterai, kita lepaskan kabel kuning ini dari merah ini, jadi kita gunakan untuk pengukuran baterai. Oke, jadi sekarang kita akan menyambungkan kabel kuning ini ke kuning ini. Kita sambungkan dia, teman-teman. Kita sambungkan saja ya. Ini hanya untuk sebagai contoh agar mudah teman-teman pahami. Jika belum dipahami, bisa teman-teman bertanya di kolom komentar. Kita solder kabel kuningnya, lalu kita sambungkan
Ini kita solder juga ke sini ya, kita tambah juga solder, timah solder ke sini. Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara untuk membuat timah solder gampang merekat. Sebenarnya sudah banyak videonya kita buat, namun teman-teman mungkin kurang perhatikan di video-video cara kita menyolder. Jadi setelah ini disolder terlebih dahulu pakai timah, lalu tujuan untuk perekatnya kita solder juga, selanjutnya lalu kita satukan ya. Setelah bersatu seperti itu kan mudah. Oke, sekarang sudah kita pasang teman-teman ya, sekarang sudah kita pasang dan ini akan kita aliri tegangan. Ingat nanti teman-teman, jika teman-teman menggunakan adaptor ini, jadi simpan aja di dalamnya tegangan inputnya. Ini ada input, nanti teman-teman lihat ke adaptor seperti ini, lalu dia keluarnya masuk ke hitam sini, kabel hitam ini, dan merah yang ini, jangan yang ini, karena ini untuk pengukuran amper, sudah jadi negatif lewat jembatan. Kalau ini negatif belum lewat jembatan, kalau ini negatif sudah melalui perantara atau jembatan. Jembatan sengaja saya gunakan kata jembatan itu untuk lebih mudah, karena untuk lebih mudah dipahami untuk teman-temanku. Kalau perantara kan terlalu tinggi omongannya, kalau perantara. Untuk jembatan, siapa tahu teman-teman ada yang sepaham seperti saya, agak lemot pikirannya yang seperti saya nih, jadi kita gunakan aja kata jembatan. Oke, kita sambungkan ke negatif ini seperti ini. Jika teman-teman menggunakan power supply ini, agar supaya bisa diatur nih supply, jadi tegangannya bisa diatur di sini. Kita membutuhkan tegangan 5 volt, bisa digunakan dari sini, tinggal di trimput lagi, dan ini bisa diganti menggunakan volume bekas atau volume yang kita beli sebesar 10 kilo, atau biasa yang sering disebut dengan apa ya volume aja deh, volume bekas yang seperti ini ya, bisa kita copot. Nah, potensio bisa kita gunakan potensio bekas seperti ini, diganti dia karena dia juga 3 di sini, tinggal kita sambungkan kabel, kita menggunakan potensio yang seperti ini, jadi gampang diputar-putar. Oke, sekarang kita masukkan tegangan. Kita masukkan tegangan ke negatifnya langsung yang sebelum perantara dan positif. Oke, ini bukan kabel positif ya teman-teman, karena ini dari amper. Nanti negatif inputnya kita ambil dari sini. Jika kita mengukur beban-beban, kita ambil dari sini agar supaya ampernya terbaca. Oke, sekarang apakah dia sudah menyala? Kita nyalakan tegangannya. Oke, perangkatnya pun hidup, dan kita akan mengukur sekarang kita akan mengukur tegangan dari charger laptop ini teman-teman. Kita gunakan jumperan avometer hitam ke hitam, kabel negatifnya ya. Dan karena ini kita mengukur tegangan di luar, kita jangan menggunakan tegangan juga di sini, karena ini ada tegangan untuk menghidupkan perangkat lain. Kita gunakan pengukur tegangan, yaitu kabel kuning tadi, yang ini ya. Kalau kabel merah ini kan untuk menghidupkan tegangan seperti kipas, lampu, handphone, bisa. Kalau kabel kuning ini untuk menerima tegangan agar supaya nilainya bisa kita lihat di sini. Jadi kita sambung kabel kuningnya. Oke. Oh. Jadi kita sambung kabel merahnya ke kuning untuk pengukuran, kita buat nanti ya. Lalu
Ini kita sambungkan dulu menggunakan kabel dari listrik. Oke, kita hidupkan kabelnya, kita pasangkan kabel listriknya agar supaya adaptornya bekerja. Sekarang kita ukur. Contohnya kita tidak mengetahui berapa tegangan adaptor ini, kita ukur menggunakan yang perangkat yang sudah kita rakit sendiri. Jadi perangkat ini bisa sebagai power supply dan avometer, negatif ke negatif, positif ke positif adaptor ya. Ini ya teman-teman bisa lihat ya, negatif, positif, positif. Oke teman-teman, itu tegangannya 19 volt, kelihatan sekali 19 volt ya, kelihatan sekali 19 volt, bagus sekali seperti ini. Oke, ini untuk pengukuran tegangan di luar. Jadi kalau kita mau menghidupkan perangkat kipas angin contoh, jadi kalau teman-teman menggunakan menghidupkan sesuatu, lampu LED atau apa, tegangannya diambil dari sini. Untuk mengetahui berapa tegangan yang kita gunakan di sini, kita kan harus mengetahui, oh tegangan yang saya butuhkan berapa, tegangan yang dibutuhkan contohnya seperti lampu LED ini 5 volt. Kita lihat lagi di sini, oh berapa tegangannya, kok nggak ada. Makanya tadi saya bilang ini akan kita buatkan saklar. Saat kita membutuhkan tegangan untuk keluar dan display sini kosong, kita akan tinggal klik. Kita klik, saat saklarnya bekerja, kita bisa lihat tegangan yang ada, yang kita butuhkan outputnya. Nah gitu, sekian. Saat kita mengukur baterai atau charger atau apa, kita ceklek lagi saklarnya. Nah di sini akan 0, menerima tegangan dari luar. Moga-moga teman-teman bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan, monggo komen saja di bawah teman-teman, biar lebih mudah. Cara kerja sederhananya yang saya jelaskan ini garis besarnya, namun jika teman-teman menggunakan seperti yang saya katakan tadi, adaptor seperti ini atau adaptor yang lain, jangan lupa menggunakan terlebih dahulu step up step down agar supaya tegangannya bisa kita gunakan sesuai keinginan kita. Dan perangkat ini juga bisa kita gunakan sebagai MBR, namun kita harus menambahkan satu protek seperti yang di layar ini. Kita harus memesan perangkat ini agar supaya ini akan menjadi MBR, karena MBR itu sistemnya konslet ya. MBR itu sistemnya konslet. Kalau dia konslet, dia akan mencari tegangan yang konslet itu akan, yang short itu akan dia jebol. Jadi kita membutuhkan satu perangkat lagi. Oke teman-teman, bagikan ke teman-teman sesama pemula seperti kita, seperti saya. Mudah-mudahan yang seperti ini berguna untuk teman-teman yang lain. Daripada kita harus beli avometer digital yang banyak di toko-toko, sebenarnya macam-macam. Namun apabila masih ada keperluan lain, mendingan beli saja, yang bikin saja yang seperti ini. Bagus juga, akurat juga. Dan jika kita menggunakan biasanya nih power supply, ada kalau konslet bunyi nip. Nah tadi alat yang tadi yang harus kita beli itu yang ketambahannya, kita pakai yang itu. Oke teman-teman, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar kita dapat pahala. Untuk yang sudah pintar, mohon maaf jika ada kekurangan. Demikian tutorial singkat kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo teman-teman komen di bawah kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.